Kepala Sekolah SMPN 26 Jakarta, yang terhormat Pak Karis selaku Ketua NPBK, dan juga para narasumber dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Yuliani Indri Hapsari, MC Psikolog, dan Ibu Santi Yudhistira, MC Psikolog. International Advisor and Co-Facilitator Anesthesia in University Philippines. SMP misalnya, anak SMA melakukan harakiri dengan menghubung diri dan lingkungannya. Saya akhiri, mohon maaf, terima kasih Bu Dewi, teman-teman semua, dan Bapak Ibu sekalian pada monitor semuanya. Saya akhiri, dimulai teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, DKI jadi. Yes. Yeah. Okay, so without further ado, I will entrust this session to you. So, Mr. Didden, the place and the time is yours. Next is academic need or academic barrier. Some of us think that a student which is Yeah, give applause for Mr. Dizon. So, but I would like to begin somewhere else. I would like to begin with us. Because before we can effectively support dan Ibu di sini bisa menyelami pemikiran anak-anak di usia Gen Z saat ini. Kerja kepribadian, efikasi dan sebagainya. Kemudian ini untuk asesmen minat bakat khusus yang dilaksanakan untuk melihat bagaimana prospek karirnya. Tentang pentingnya gitu ya untuk mempersiapkan kesiapan belajar untuk di sekolah seperti apa sih. Tapi anak-anak tidak hanya akademik gitu ya, tapi dia dari SMP-nya ya, karena ada beberapa yang datang ke mereka akhirnya cerita, oh ternyata ibu nggak seperti yang saya bayangin ya Bu. Kebutuhan anak seperti apa? Terus saya lihat, saya pemetakan anak-anak ini butuhnya apa? Permasalahan yang dihadapi anak seperti apa? Siswa juga yang tidak paham tentang bahwa fungsi BK itu juga bisa loh untuk membantu mereka terkait karir gitu ya. Sudah waktunya juga, makasih ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu tadi sharing singkat dari saya, dari dosen psikologi gitu ya, dari PLPBK juga. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya selaku pembawa acara dari workshop Deteksi Kesehatan Mental Siswa sebagai upaya peningkatan school readiness untuk guru bimbingan konseling SMK Jakarta Timur. Mohon maaf apabila terdapat kesilapan dalam memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, DKI jaya. Setelah mengikuti kegiatan workshop hari ini, kira-kira insight apa yang Mbak Fatia peroleh? Menurut saya dari beberapa pemateri yang dari pagi sampai siang hari ini, dari Pak Alvin dan Ibu Catherine, menurut saya itu sangatlah bermanfaat ya Bu bagi guru BK, terlebih lagi apalagi guru BK yang masih baru fresh graduate, dan itu menurut saya adalah sebuah wadah bagi guru BK, sebagai guru BK baru untuk mencari tahu di awal permasalahan mengenai siswanya seperti apa, karena
yang saya ketahui bahwa guru BK baru itu belum memiliki pengalaman sama sekali mengenai di lingkungan kerjanya. Jadi ketika mengikuti seminar ini, menurut saya itu yang workshop ini menurut saya itu sebagai pembaharuan bagi kami yang baru terjun di bidang guru BK. Ternyata cukup banyak ya hal-hal baru yang Mbak Fatia peroleh dalam kegiatan workshop pada hari ini. Nah, kira-kira langkah selanjutnya apa yang akan Mbak Fatia terapkan di sekolah supaya workshop ini ada follow up-nya? Oke, baik Ibu. Langkah pertama mungkin seperti sosialisasi dahulu ke orang tua, kemudian ke guru-guru, ke murid. Kemudian setelah sosialisasi, kita melaksanakan asesmen terlebih dahulu ke anak-anak murid. Asesmen itu bertujuan untuk mengenali dampak awal dari permasalahan yang dialami oleh peserta didik atau murid tersebut. Nanti setelah di asesmen kita akan menindaklanjuti hal apa sih yang memang benar-benar urgensi banget di peserta didik sekolah tersebut. Seperti itu. Baik, ternyata banyak hal ya rencana kedepannya yang akan dilakukan di sekolah. Mudah-mudahan bisa tercapai. Mas Chandra, dari pagi hingga siang ini kita sudah bersama-sama dalam kegiatan workshop. Nah, kira-kira apa nih yang Mas Chandra peroleh dari kegiatan workshop ini, dan kira-kira apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan untuk menerapkan hasil dari workshop? Oke, baik Bu. Dari pagi sampai siang hari ini banyak banget, kalau dijabarin mungkin nggak cukup 3 menit ya Bu ya. Tapi insight yang saya dapat itu bisa saya terapkan seperti pemahaman terhadap bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental, lalu bagaimana caranya, apalagi menerapkan kepada anak-anak Gen Z nih, siswa-siswa saya yang mungkin pemahamannya lebih ingin dipahami, gitu ya, lebih deep gitu ya. Karena rentan banget buat kesehatan mental anak-anak kita ini sangat rentan. Nah, tadi banyak ilmunya, tekniknya, itu mungkin salah satunya akan bisa saya terapkan di sekolah saya, seperti itu. Dan dalam waktu dekat segera terrealisasi. Amin. Ya, untuk kedepannya mungkin kalau nanti ada case atau kasus yang mungkin tidak bisa saya tangani, mungkin saya bisa bekerja sama juga dengan PPBK ya Bu ya. Kita dengan referral kasus seperti itu ya Bu ya. Dengan senang hati kami menanti. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Halo Mbak Nurul. Nih, apa yang didapat nih dari workshop kita hari ini? Kayaknya seru ya, kami ya semangat banget tadi ya mendengarkannya. Nah, kira-kira hal-hal baru atau rencana-rencana apa yang akan Mbak Nurul lakukan dari hasil workshop yang sudah diikuti dari pagi hingga siang hari ini? Betul banget Bu, dari pagi sampai siang ini banyak banget yang saya dapatkan, terutama tentang kalau kita ingin membuat siswa-siswa kita memiliki mental health, gurunya terlebih dahulu yang harus memiliki mental health. Selain itu juga kalau kesiapan anak di sekolah itu, kita jangan hanya fokus pada intelektualnya, tapi kita juga harus peka sama kondisi psikologisnya, karena psikologis itu jadi dorongan utama juga untuk bisa kesuksesan anak. Jangan hanya fokus ke kurikulumnya saja, tapi bagaimana kita mempersiapkan mental anak. Kira-kira apa nih program atau rencana dalam waktu dekat yang akan dilakukan? Mungkin program yang terbayang yang pertama yang pastinya asesmen ya Bu, biar kita lebih mengenal latar belakang siswa datang ke sekolah itu seperti apa. Jangan sampai kita memberikan kegiatan A, B, C tapi tidak sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi yang pertama kita asesmen, lalu kita olah datanya, ya baru kita programnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, dan programnya segera terrealisasikan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama.